Di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 merupakan hal yang penting untuk diterapkan oleh semua orang. Perilaku hidup bersih dan sehat harus diterapkan oleh setiap orang untuk terhindar dari COVID-19. Setiap orang saat memasuki area rumah sakit Profesor Dr. R.D. Kando Manado diwajibkan untuk menggunakan masker, baik petugas, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung rumah sakit. Selain itu, rumah sakit menyediakan fasilitas cuci tangan yang tersebar di lingkungan rumah sakit sehingga pelayanan dapat terjaga dari penyebaran virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Pasien, pendamping pasien, maupun pengunjung rumah sakit Kando tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit karena rumah sakit ketat dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 serta petugas dilengkapi dengan APD sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mulai dari pasien datang di tempat screening, ruang pendaftaran, ruang tunggu periksa, ruang periksa dokter, hingga ruang tunggu obat, rumah sakit menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan physical distancing. Dokter yang memberikan pelayanan rawat jalan dilengkapi dengan APD sesuai standar pencegahan penularan COVID-19. Ruang pelayanan secara kontinu dibersihkan atau didisinfeksi dengan cairan khusus sehingga ruangan terbebas dari virus SARS-CoV-2. Ya, warga Kota Manado dan Sulawesi Utara yang saya hormati, di sini saya Dr. Agung Nugroho, saya spesialis penyakit dalam dan berperan sebagai Ketua Tim Pengendalian Wabah Coronavirus 2019 di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. R.D. Kando. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi penting kepada masyarakat mengenai bagaimana kami menseleksi pasien-pasien coronavirus 2019 di Rumah Sakit Umum Kando. Masyarakat, hal ini perlu kami sampaikan karena banyak beredar suatu kesan bahwa seakan-akan semua pasien yang sakit apapun juga, kalau dia datang ke Rumah Sakit Umum Profesor Kando akan diisolasi dan dianggap sebagai pasien coronavirus dan diisolasi. Perlu saya tegaskan warga sekalian bahwa yang benar adalah semua pasien yang datang di Rumah Sakit Kando akan dilakukan screening ya di tempat kedatangan. Nah, adapun screening ini untuk memisahkan pasien-pasien mana yang kira-kira berkemungkinan untuk menderita COVID dan yang bukan. Pasien akan ditanya, hanya mereka, ya sekali lagi, hanya mereka yang menderita demam, menderita batuk dan sesak napas, ini hanya kelompok inilah yang akan di screening atau yang akan dicurigai di screening untuk coronavirus. Sekali lagi, hanya pasien-pasien yang dengan demam, batuk dan atau sesak napas yang akan di screening. Jadi bisa hanya demam saja, demam dengan batuk dan demam batuk dengan sesak napas. Jadi kalau datang ke Kando hanya dengan sakit perut atau sakit sendi atau sakit kepala tanpa demam dan tanpa batuk, tentunya kami tidak akan men-screening sebagai coronavirus. Mereka-mereka yang positif ini untuk selanjutnya akan kami periksa dengan pemeriksaan khusus untuk lebih memastikan apakah dia terinfeksi corona atau bukan. Seandainya terinfeksi corona, memang sesuai dengan peraturan pemerintah, pasien harus diisolasi, dirawat di ruangan khusus, ruangan isolasi COVID. Sedangkan mereka yang walaupun awalnya dicurigai COVID dan ternyata kemudian bukan COVID, maka dia akan dirawat di ruang rawat biasa yang bukan ruang isolasi COVID. Dan para masyarakat sekalian perlu diketahui, tidak usah takut ke Kando karena ruang kami sudah sengaja memisahkan jarak yang sangat jauh antara ruang perawatan COVID dengan ruang perawatan bukan COVID. Ya, kami sudah ruang-ruang perawatan COVID akan kami letakkan di bagian paling belakang yang berjarak sangat jauh dengan ruang-ruang perawatan pasien yang bukan COVID. Dan perlu diketahui bahwa jarak yang aman mencegah penularan coronavirus adalah lebih dari paling sedikit 2 meter. Ya, jadi kalau ada suatu ruangan yang jaraknya sudah 100-200 meter dari ruangan, maka itu risiko penularan sudah kecil. Karena virus corona hanya menular dengan jarak kira-kira 2 meter. Dan kami sudah memisahkan ruang perawatan antara pasien corona dengan
bukan corona. Dan tujuan daripada screening ini adalah justru untuk mencegah terjadinya percampuran, takut pada pasien corona yang masuk ke ruang perawatan bukan corona dan akan menularkan pasien di ruang perawatan tersebut. Dengan screening yang baik pasien-pasien yang kemungkinan corona, sehingga mereka dapat segera dipilah, diisolasi sehingga tidak terjadi penularan di rumah sakit. Sehingga Rumah Sakit Umum Profesor Kando saat ini termasuk daerah yang aman. Ya, kami tidak menemukan adanya penularan di ruang perawatan bukan COVID. Itu karena kami sudah memisahkan perawatan pasien COVID dengan yang tidak COVID dan tempat perawatannya pun berjauhan. Di Rumah Sakit Umum Kando kami juga sudah menjalankan kebijakan untuk mencegah penularan di rumah sakit, ya. Itu dengan cara kami semua petugas medis sudah menggunakan masker, kami petugas medis sudah cuci tangan, dan semua petugas medis itu pun dilakukan screening. Setiap hari ketika kami masuk ke rumah sakit, kami pasti akan di-screening suhu tubuh, ditanya apakah ada sakit, ya. Dan kami pun menjalankan juga screening rutin untuk karyawan-karyawan yang berisiko. Sehingga terus di Kando ini kami justru sudah mempersiapkan pencegahan penularan coronavirus di rumah sakit supaya rumah sakit kita ini aman. Beberapa hal terakhir yang penting adalah banyak keluhan, ya, pasien-pasien kencing manis, darah tinggi, ya, atau pasien sakit jantung, sakit ginjal yang ketika datang ke Kando itu sering kemudian dicurigai sebagai coronavirus. Banyak keluarga yang protes, yang marah karena mereka taunya keluarga saya ini sakit ginjal, bukan corona. Tapi kenapa dokter kemudian menduga terkena corona? Sekali lagi, para dokter berpikir bahwa justru orang-orang yang kencing manis, yang sakit darah tinggi, sakit gagal ginjal, ini adalah orang-orang yang lebih berisiko untuk terkena coronavirus. Karena daya tahan tubuhnya yang relatif menurun, maka dia lebih berisiko terkena coronavirus. Dan kami bisa membuktikan bahwa banyak orang-orang kencing manis, orang darah tinggi, orang sakit ginjal, yang ternyata dia itu terkena coronavirus, ya. Sehingga justru pada orang-orang yang menderita penyakit menahun seperti ini, kami perlu melakukan screening yang ketat. Tapi kami tidak membabi buta. Tidak semua sakit ginjal yang datang ke Kando kami anggap COVID, tidak. Hanya mereka yang sakit ginjal yang menderita demam dan batuk-batuk, ya, dan sesak napas yang kami foto, dan ketika difoto paru-parunya curiga corona, itulah yang kami dicurigai coronavirus. Tapi seandainya pasien cuci darah sakit ginjal yang tidak sesak, ya, tidak demam, tentunya dia tidak akan kami anggap sebagai pasien corona. Demikian pula dengan pasien diabetes, pasien darah tinggi. Demikianlah penjelasan saya, dan semoga penjelasan ini bisa meredakan ketakutan masyarakat untuk datang berobat ke Rumah Sakit Profesor Kando. Karena apa? Kalau masyarakat takut padahal menderita penyakit, ya, kita punya penyakit, maka ini akan sangat berbahaya. Kita punya data bahwa angka kematian karena penyakit-penyakit bukan coronavirus itu juga meningkat lebih tinggi dibanding dengan yang karena coronavirus. Ya, banyak orang kencing manis, sakit gula, ya, sakit darah tinggi yang enggan berobat. Akibatnya penyakitnya sudah menjadi parah, ya, sehingga angka kematian bisa meningkat, ya. Kita memang tidak usah terlalu takut, ya, sangat ketakutan dengan coronavirus, tetapi kita memang tidak boleh gegabah, ya. Datang ke rumah sakit tidak membahayakan Anda, ya, tidak membahayakan Anda. Ingat, di sepanjang wabah ini semua tempat berisiko terkena corona. Tapi justru rumah sakit adalah tempat yang relatif aman karena kami mempunyai cara untuk pencegahan. Kami melaksanakan, ya, pencegahan penularan itu dengan lebih baik daripada tempat-tempat yang lain, ya, karena kami adalah institusi kesehatan dan kami menjalankan pembatasan jarak dengan penggunaan alat pelindung yang baik, penggunaan masker lebih baik dibanding yang tempat-tempat lain, sehingga kami yakin bahwa kami lebih bisa mencegah penularan, ya. Dan sehingga kami harap masyarakat yang menderita penyakit-penyakit jangan ragu-ragu berobat, jangan menyimpan-nyimpan penyakitnya, jangan menahan-nahan penyakitnya. Ini akan berakibat penyakit menjadi parah, ya, sehingga dikhawatirkan
penyakit ini tidak bisa tertolong. Jangan kita kehilangan nyawa hanya karena ketakutan yang tidak beralasan, ya, hanya karena ketakutan yang berlebihan, ya. Percayalah pada para dokter bahwa kami tidak bermaksud mencelakakan pasien. Para dokter pasti menegakkan diagnosis COVID, kecurigaan COVID itu karena ada suatu dasar-dasar yang kuat. Alur pasien operasi dan kamar operasi untuk pasien COVID-19 terpisah dengan pasien non-COVID dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 serta menggunakan APD sesuai standar pencegahan COVID-19. Kami sebagai Kepala Instalasi Kamar Bedah Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kando Manado yang merupakan rumah sakit rujukan COVID yang ada di Provinsi Sulawesi Utara akan menjelaskan secara singkat alur yang akan masuk di kamar operasi. Seperti yang kita ketahui, masuk pasien di rumah sakit ada dua jalur, yaitu jalur rawat jalan melalui poliklinik dan melalui gawat darurat atau di instalasi gawat darurat. Setelah melalui rawat jalan atau instalasi gawat darurat, pasien akan di screening dan akan ditentukan apakah pasien itu ditangani sebagai pasien COVID-19 atau non-COVID-19. Dan untuk pasien-pasien yang akan ditangani sebagai COVID-19 yang memerlukan tindakan operasi, baik itu operasi SITO atau emergency, urgent maupun elektif, kamar operasinya terpisah, bahkan gedungnya terpisah dari kamar operasi pasien-pasien yang memenuhi kriteria non-COVID. Jadi mungkin pasien-pasien atau masyarakat tidak perlu khawatir karena jalur ini sudah kami buat sedemikian rupa untuk memisahkan pasien COVID dan non-COVID sehingga tidak perlu menjadi kecemasan. Kami sudah atur protokolnya sedemikian rupa. Kalau pasien COVID, kami akan memerlukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan penanganan COVID di kamar operasi COVID, dan non-COVID akan dioperasi di kamar operasi non-COVID. Setelah pasien-pasien COVID dioperasi di kamar operasi COVID dengan menggunakan protokol sesuai dengan penuntun dari Kemenkes, selesai operasi alurnya akan diantar ke kamar rawat nginap isolasi yang ada di Rumah Sakit Prof. Kando, yang tentu terpisah juga dengan kamar rawat inap dari pasien-pasien non-COVID. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada pasien, keluarga pasien, atau masyarakat umum tidak perlu khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Prof. Kando karena sudah ada protokol-protokol yang dibuat untuk kenyamanan kita bersama. RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado telah mempersiapkan berbagai upaya pencegahan COVID-19 agar pasien aman selama berada di rumah sakit kami.